Di pendahuluan ada 4 aspek, di mana ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis yang akan saya berikan. Di bahan dan metode ada tempat dan waktu, bahan dan alat, metode penelitian, dan pelaksanaan penelitian. Untuk analisis, saya menggunakan analisis regresi, kemudian korelasi, dan tabulasi. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Bicara tentang gambut, luas gambut di Indonesia itu 14,9 itu menurut BPS LDT tahun 2011. Ini yang terbaru yang saya dapatkan untuk luas gambut di Indonesia. Nah, dari 14,9 juta hektar itu terbagi di atau tersebar di 3 pulau besar, di mana ada Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Fokus saya adalah di Pulau Kalimantan. Untuk di Kalimantan itu sebesar 4,7 juta hektar, di mana 4,7 juta hektar itu terbagi atas Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Fokus saya adalah di Kalimantan Tengah, yaitu dengan luas 2,6 juta hektar atau 55,66% dari total luas gambut yang ada di Kalimantan Tengah, atau 16,83% dari luas provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini merupakan suatu potensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Namun, pengembangan ini adalah salah satunya adalah dengan pengembangan lahan sejuta hektar itu untuk lahan gambut. Nah, untuk lahan gambut sendiri di Kalimantan Tengah itu sebesar atau seluas 1,3 juta hektar, di mana terbagi atas 4 blok, di mana ada blok A, B, C, dan D. Bisa dilihat di tabel untuk PLG Kalimantan Tengah, yaitu dengan luas 1,1 juta hektar menurut BPS LDP tahun 2011. Nah, SPLG, kalau saya boleh mengulas, SPLG adalah merupakan suatu bentuk eksploitasi hutan rawa ataupun hutan rawa gambut untuk dikonversikan menjadi lahan persawahan, yaitu untuk swasembada beras pada tahun 1984. Itu adalah masa Soeharto. Itu untuk persawahan dan persawahan. Namun dalam dekade ini 10 tahun terakhir terjadi perubahan penggunaan lahan yang sangat signifikan, di mana beberapa penggunaan lahan itu menurut Setiadi tahun 2014 bahwasanya dia melakukan observasi di beberapa lokasi XPLG itu ada 6 dominan yang ada di XPLG, di mana ada kebun campuran, perkebunan, permukiman, rawa, semak belukar, dan sawah. Itu khusus sawah biasanya di daerah Kapuas. Nah, kita bisa lihat dalam 10 tahun terakhir ini saya mengamati bahwasanya di daerah Kalampangan ini yang masih sesuai dengan apa itu PLG, di mana di Kalampangan masih dalam kondisi lahan pertanian. Kita bisa lihat ada tanaman pangan di sana, kemudian ada tanaman hortikultura. Kita naik lagi ke Pulang Pisau. Di sini ada beberapa penggunaan sistem penggunaan lahan, dan ada pun sistem yang lahan terdegradasi, di mana ada rawa dengan tumbuhan mayoritas dari tumbuhan Rhoticus, kemudian semak belukar dari dominan dari tanaman-tanaman paku-pakuan yang kita bisa sebut dengan nama kelakar. Kemudian di Pulang Pisau juga telah dirambah beberapa penggunaan lahan, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Nah, ini yang menjadi salah satu terjadinya perubahan penggunaan lahan di Pulang Pisau. Kemudian di daerah Kapuas ini ada salah satu yang tetap masih sama, yaitu dalam mengembangkan tanaman padi sistem surjan atau padi dengan rambutan atau padi dengan mangga. Kemudian ada juga di daerah Mentangnya ini adalah khusus dari perkebunan karet. Kemudian di Ledahuk itu ada sebagian besar adalah hutan galam. Nah, hutan galam ini adalah sangat potensi untuk bangunan. Nah, dari beberapa sistem penggunaan lahan yang berbeda di daerah SPLG ini, saya mencoba untuk meneliti, karena yang setahu saya adalah diduga dengan adanya penggunaan lahan, maka akan diduga adanya dinamika seperti fisika dan kimia di SPLG. Nah, namun saya juga melihat beberapa 10 tahun terakhir ada peneliti di Kapuas ini ada daerah transisi dengan tanaman mayoritas padi. Nah, ini tidak terjadi begitu ringnya, tidak terjadi perbedaan antara di Kalampangan adalah gambut pedalaman, kemudian di Maluku adalah gambut pesisir dengan vegetasi alami. Namun kita bisa lihat untuk P dan K atau MG ini terjadi beberapa perbedaan, di mana proporsi itu rendah untuk K
tersedia, kemudian kelampangan rendah untuk P totalnya, dan sedang untuk P di daerah pesisir. Kemudian untuk K itu rendah, tinggi dan sedang. Nah, namun beberapa peneliti fokus adalah sifat kimia tanahnya. Nah, saya juga mencari untuk sifat fisik, ternyata tidak banyak dari peneliti untuk meneliti sifat fisik. Padahal jika dilihat dari pola dari pertanian seperti sini juga dapat ada salah satu yang sebagai penentu dari keberhasilan di dunia pertanian. Sehingga tahun 2014 dan sampai 2015 ini saya pikir itu belum ada peneliti yang teliti untuk hal itu, sehingga saya ingin mengetahui sifat dinamika, sifat fisik dan kimia berbagai penggunaan lahan di XPLG dengan sistem penggunaan lahan yang berbeda, sehingga tujuan saya adalah untuk mengevaluasi sifat fisik dan kimia gambut pada berbagai penggunaan lahan di XPLG Kalimantan Tengah. Hipotesisnya adalah adanya perubahan sifat fisik dan kimia gambut pada berbagai penggunaan lahan di XPLG Kalimantan Tengah. Kemudian bahan dan metode, ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di 5 lokasi XPLG Kalimantan Tengah. Pelaksanaan dimulai dari bulan Oktober sebenarnya dan sampai April 2015. Kemudian lokasi PLG kita bisa lihat di peta PLG. Saya akan mengambil sampling di Kalangpangan, Tumbang Nusa, Pangkok, Nantangi, dan Dadahu. Mungkin ini adalah salah satu hasil survei saya di beberapa lokasi. Ini di Kalangpangan adalah lahan hortikultura. Kemudian di Desa Tumbang Nusa saya akan fokus pada lahan semak belukar bekas terbakar karena bulan Oktober kemarin adalah lahan yang sangat terbakar. Kemudian di Pangkok ini adalah tanaman dari kelapa sawit yang akan saya ambil sampling tanahnya. Kemudian di Mantangi adalah fokus untuk tanaman perkebunan karet. Kemudian di Dadahu adalah hutan galam bekas terbakar. Ini yang akan saya ambil samplingnya untuk diketahui apakah terjadi dinamika sifat fisik dan kimia di gambut XPLG. Kemudian bahan dan metode, ada 3 bahan yang sangat saya gunakan yang sangat penting, yaitu ada tanah gambut itu sendiri, kemudian Aquades, dan beberapa senyawa kimia ataupun bahan kimia untuk analisis lab. Kemudian alatnya ada GPS, kemudian pinometer, bor gambut ataupun dengan ring sebenarnya, kemudian meteran, ukur muncul soil color, kemudian kamera dan STS water table atau untuk pengukuran muka air. Kemudian metode penelitian ini mungkin teman-teman juga agak baru, ini juga saya juga agak baru. Ini adalah saya menggunakan sistem random sampling atau RS dengan sistem acak sederhana. Ada 2 metode yang saya gunakan. Kenapa? Ada ketika saya nanti dalam penelitian menemui 2 jenis tanaman ataupun tanaman yang homogen, saya akan menggunakan dengan sampling plot 2 meter kali 2 meter atau struknya lebih kecil. Kemudian kalau heterogen atau berbeda, ini saya akan menggunakan 4 kali 4 dengan titik sampling itu adalah 3 ulangan di tiap lokasi tersebut. Kemudian pelaksanaan penelitian, ada survei pendahuluan, sampling tanah dan analisis laboratorium. Ada tiga poin penting dalam pelaksanaan penelitian saya. Untuk survei pendahuluan ini melalui peninjauan lokasi, identifikasi masalah yang ada, kemudian pengumpulan data sekunder baik itu curah hujan ataupun air, dan persiapan alat dan bahan. Kemudian ada sampling tanah yang akan saya lakukan. Itu ada beberapa pengamatan sebenarnya waktu saya sampling yang ada di lapangan. Untuk sampling ini saya bisa dilihat, pertama adalah pengambilan tanah gambutnya ini bergeser antara perakaran sebenarnya dari 20 cm di atas tanah. Kemudian selain itu juga saya mengukur parameter di lapangan ini dalam keadaan sifat fisik. Itu ada kematangan dengan saya sistem keras, kemudian kita melakukan pengukuran warna tanah, kemudian ada pengukuran ketebalan. Ini untuk ketebalan ini adalah saya mencoba untuk membuat suatu profil tanah gambut dengan mendokumentasikan tiap kedalaman. Kemudian saya juga melakukan pengukuran muka air dengan STS water table. Kemudian yang ketiga adalah analisis di laboratorium. Ada beberapa analisis yang ada di laboratorium, yaitu melihat sifat fisik dan kimia.
Untuk sifat fisik ada bobot isi dan kadar air menggunakan metode gravimetrik. Kemudian kadar berat ini ada metode peras dan suntik. Kemudian kering balik menggunakan metode fermentasi air. Kemudian untuk kimia tanah ada pH meter dan pH tanah dan pH air menggunakan metode gas. Kemudian yang total menggunakan metode Gredal, usia dengan metode 1. Jika dapat dipertukarkan ini menggunakan reaksi omnimasetat dan set total menggunakan metode pengakuan. Nah, ini data untuk mengetahui beberapa parameter dan pengaruh satu sama lainnya, saya menggunakan 3, di mana ada regresi, korelasi, dan tabulasi. Ketiga ini saya menggunakan software, di mana ada program Excel tahun 2007 dan SPSS untuk data statistik, sehingga dengan program ini saya akan mengetahui regresi, korelasi, dan tabulasinya dari penelitian saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas kata saya, kurang jelasnya saya mohon maaf, dan sebenarnya ini saya kembalikan ke moderator saya selaku pembimbing saya. Terima kasih.